tapi mengingat efektivitas dari Satgas yang ada saat ini seperti apa sih? Apakah memang pada akhirnya bisa juga mengumumkan atas transparansi sebetulnya modusnya ini seperti apa sih? Karena tadi kata Pak Andaka kan juga dikatakan bahwa sebaiknya ini diberikan target, jadi jangan nanti beberapa bulan kemudian dibubarkan. Jadi begini, nomor satu, kehadiran tim Satgas ini adalah mencoba untuk melihat mana yang post border, mana yang border regulation. Nah, sudah dipastikan yang namanya border regulation adalah kewenangannya ada di kantor Bea Cukai. Kemudian udah post border itu adalah kewenangannya di instansi lain untuk produk-produk tertentu. Sepertinya produk-produk tekstil itu bisa ditinjau oleh pengawasan. Nah, kalau makanan itu diawasi oleh Badan POM. Kedua, selain Badan POM juga ada izin beredar produk itu. Nah, itu juga diawasi. Nah, yang bisa mengawasi di tim Satgas ini. Nah, mengawasi produk-produk yang beredar ini apa benar izinnya sudah ada. Dan kemudian kita punya standar. Standarnya itu adalah dimasukkanlah kata-kata SNI. Nah, ini yang menjadi bagian daripada kebijakan internal di dalam negeri. Nah, bagi kami, peranan daripada tim Satgas ini adalah mencari di mana simpul-simpul yang menyebabkan kok barangnya masuk terus gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau sudah bicara pergudangan, pergudangan itu adanya di Bea Cukai selama di kawasan pabean. Kalau sudah di luar, bisa saja pabean itu menentukan titik mana di luar dari pelabuhan. Nah, titik ini yang menentukan. Nah, itu yang kita ingin dibuka sehingga orang tahu gitu. Masyarakat tahu, pengusaha juga tahu. Oh, saya masukin sini nanti keluarnya sama juga seperti keluar dari pelabuhan. Transparansinya lebih ini itu yang kita bahasakan, transparansi kebijakan sehingga mudah diserap oleh pengusaha. Sehingga kalau udah dimeriksanya di pasar itu nggak fair, ya kan? Dia udah terima barangnya, dia udah bayar gitu. Soal dia nitip, soalnya dia artinya kepengen produk itu spesifik, itu adalah hak mereka. Ya itulah pasar Tanah Abang. Karena dari pasar Tanah Abang, mereka masukkan barang, mereka terima, pengusaha itu nggak berhenti di situ. Dia akan membuat produk yang mirip seperti itu untuk produksi dalam negeri. Masalahnya bersaing atau tidak. Nah, ini yang kita harus introspeksi. Nggak bisa bersaing itu kenapa? Aspek logistik, aspek kebijakan teks, dan dari China itu adanya rabat. Itu yang kita mesti hadapi dan kita harus mempunyai kebijaksanaan yang kira-kira dapat menyaingi produk-produk tersebut. Dari Pak Handaka sendiri tentunya kan ada beberapa proses yang harus dilalui, filter-filter, dan termasuk yang menjadi pertanyaan juga adalah simpul-simpul apa sih yang seharusnya ini menjadi sorotan bagi pemerintah dan juga masyarakat gitu terkait dengan proses-proses atau bagian-bagian inilah yang menjadi bottleneck di industri tanah air. Ya. Jadi kalau dilihat memang yang Pak Juan sampaikan, kalau kemudian diperiksa pedagangnya dan disita tentunya mereka nggak tahu ini barang apa. Yang bisa dilakukan adalah kita itu punya PPN, iya kan, penyidik pegawai negeri. Nah, penyidik ini kan bisa membeli di toko, kemudian ditelusurin dia belinya dari mana. Itu yang saya rasa lebih secara legal bisa berjalan dan tetap membantu bagaimana menghentikan adanya import ilegal. Karena kejadiannya bukan hanya untuk dalam negeri. Kadang-kadang image kita di luar negeri pun akan tidak bagus. Kenapa? Karena ada satu badan namanya ITC ya. ITC ini merupakan bentukan dari WTO dan juga PBB ya Pak ya. Jadi ini data ini dia punya data bahwa produk dari China misalnya sepatu atau pakaian jadi dikirim ke Indonesia itu misalnya sekian. Ternyata dari data BPS import kita sekian. Jadi selisihnya ini berarti nggak masuk dengan dokumen.